Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Ibu sekarang lagi ada di sawah atau di kebun ya. Supaya kalian tidak gabut, lihat wajah ibu terus. Kali-kali kita lihat pemandangan ya. Untuk pembukaannya kita di sawah ya. Untuk pembelajarannya mungkin nanti di rumah. Bagaimana anak-anak, semuanya sehat ya? Ya, ibu doakan semuanya sehat walafiat ya, jaga kondisi kalian dalam masa pandemi ini ya. Alhamdulillah ibu juga hari ini ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya, dalam keadaan sehat walafiat. Nah, di sini di udara yang terbuka sangat seger ya. Sangat seger udaranya di tengah sawah ya. Nggak tahu sawah siapa ini, ibu pinjam dulu ya. Ya, untuk kali ini ibu akan ngasih video pembelajaran untuk anak-anak kelas 11 ya. Kelas 11, ibu harapkan semuanya sudah siap ya. Sudah siap. Yang belum catatannya diambil dulu ya. Yang masih ngantuk, mandi dulu, cuci muka dulu. Itu ya. Oke, semuanya sudah siap ya. Kita mulai pembelajarannya ya. Untuk pembukaan kita di sini tuh lihat pemandangannya bagus. Ya, ada Gunung Ciremai. Gunung Ciremai tapi tertutup oleh awan. Oke, siap untuk pembelajaran anak-anakku ya. Oke ya. Oke. Oke anak-anak, kali ini kita akan mempelajari mengenai analisa peluang usaha untuk kelas 11 pemasaran ya. Tujuan pembelajarannya adalah supaya kalian dapat mengetahui apa itu analisa peluang usaha, kemudian tujuan analisa peluang usaha, dan cara melakukan analisis peluang usaha ya. Oke, semuanya ibu harapkan sudah siap ya anak-anak kelas 11 ya. Semuanya sudah siap ya dengan catatannya. Nah, ini kita akan bahas dulu mengenai analisa peluang usaha ya, pengertiannya. Yang dimaksud dengan analisa peluang usaha adalah sebuah bentuk metode yang dilakukan oleh seorang wirausahawan dalam menentukan apa yang akan dilakukan untuk menghadapi berbagai macam persaingan yang ada di sekitarnya ya. Karena apa? Karena sekarang banyak sekali persaingan usaha ya anak-anak. Di sekitar kita itu banyak sekali. Oleh karena itu, sebelum kita membuka usaha, kita harus analisa dulu ya. Analisa dulu kira-kira peluangnya usaha apa nih yang kira-kiranya dapat berkembang ya. Dan juga tidak banyak orang yang melakukan usaha tersebut ya. Jangan sampai kita membuka suatu usaha tetapi di sekitar kita sudah banyak yang membuka usaha tersebut. Nah, itulah gunanya kita melakukan analisa peluang usaha ya. Kita harus melihat di sekitar kita ya, misalnya apakah ada yang usaha yang sama dengan kita atau tidak. Kalau misalnya tidak ada, nah itu baru namanya peluang ya. Baru kita merencanakan usaha yang kira-kira belum ada dan juga dibutuhkan oleh masyarakat atau oleh konsumen ya. Yaitu anak-anak mengenai pengertian analisa peluang usaha ya. Bisa dipahami mungkin ya? Ya, insya Allah semuanya bisa ya. Ya, oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Ya, di slide yang berikutnya itu ibu akan menerangkan mengenai tujuan dilakukannya analisa peluang usaha
ya. Jadi kalian nanti bisa sambil menulis atau dengarkan aja dulu penjelasan ibu, nanti kalian setelah itu sambil ditulis ya, atau sambil mendengarkan juga bisa sambil menulis ya. Jadi tujuan dilakukannya analisa peluang usaha itu yang pertama mencegah kerugian atau kebangkrutan ya. Dengan adanya analisa yang matang mengenai usaha apa yang akan kita dirikan, itu akan memperkecil peluang untuk mengalami kebangkrutan atau kerugian, karena dengan adanya analisa peluang usaha itu sudah kita perhitungkan sebelumnya ya. Kita analisis dulu ya apa-apa aja yang harus kita siapkan ya. Kemudian yang kedua, mengetahui produk atau jasa yang dibutuhkan oleh konsumen ya. Jadi ketika kita mau membuka usaha itu harus benar-benar produk atau jasa yang dibutuhkan oleh konsumen. Nah, contohnya ada yang bisa ngasih contoh kira-kira apa yang saat ini lagi dibutuhkan oleh konsumen dalam masa pandemi? Ya, bagus. Itu ya. Contohnya masker, face shield, yaitu sekarang sangat dibutuhkan oleh konsumen ya, sehingga kemana-mana orang harus pakai masker. Yang tadinya orang tidak pernah pakai masker sekarang harus punya masker ya, sehingga mungkin satu orang itu memiliki 2 atau 3 masker ya. Jadi itu sebenarnya suatu peluang ya. Kemudian kalau masker sehari-hari dengan masker ke pesta itu mungkin sekarang harus dibedakan ya. Bisa misalnya maskernya dimodif ya, pakai apa, misalnya pakai renda atau pakai mute atau pakai bling bling misalnya ya. Nah, sehingga dengan bermasker, nah orang-orang bisa modis juga ya dengan pakai masker. Tentu saja juga jangan lupa memperhatikan keamanan ya. Yang ketiga itu mengetahui salah ini ya, minat maksudnya ya, mengetahui minat konsumen. Nah, maaf ibu salah ketik nih, jarinya salah nyocol. Jadi yang nomor 3 itu mengetahui minat ya, bukan minta ya, minat konsumen ya. Minat konsumen itu sekarang apa? Misalnya kalau kita mau mendirikan atau membuat butik gitu, misalnya membuka butik, kira-kira baju apa yang sekarang lagi tren ya, yang lagi tren kita lihat yang disukai oleh konsumen itu, misalnya dalam tren mode, tren warna juga setiap tahun itu berbeda ya. Kita harus melihat juga konsumen itu sukanya yang seperti apa ya, itu harus diperhatikan. Dan itu biasanya konsumen itu sangat ini ya, perkembangan mode itu sangat dinamis sekali ya, setiap bulan berubah ya. Itu kita harus jeli ya, mengetahui minat konsumen itu seperti apa ya. Kemudian yang keempat, menetapkan teknik pemasaran yang tepat. Nah, pemasaran yang tepat itu yang bagaimana? Apakah pemasarannya mau online? Apakah mau langsung misalnya? Nah, itu harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada ya. Minat konsumen, pemasarannya, tekniknya yang bagus, yang seperti apa, yang efektif dan efisien ya, itu kita tentukan juga ya. Nah, itu ya mengenai 4 tujuan dilakukannya analisa peluang usaha ya. Oke, bisa dilanjutkan atau ada yang sudah pegal nih? Nah, kalau ada yang sudah pegal, boleh pijitin dulu tuh teman yang di pinggirnya, dipijit-pijit supaya tidak pegal ya. Oke, lanjut ya anak-anak ke slide yang berikutnya. Oke. Kemudian
kita harus tahu juga bagaimana cara melakukan analisis peluang usaha. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menggunakan analisa SWOT. Anissa, aduh kenapa ya ini salah aja ngetiknya ya. sorry aduh udah ngantuk mungkin ya ini ibunya. Dengan menggunakan analisa SWOT ya, yang mungkin kalian pernah dengar ya. SWOT itu singkatan dari singkatan dari yang pertama itu strength, kekuatan ya. Kita harus tahu apa kekuatan produk kita itu dibandingkan dengan produk pesaing kita ya. Itu harus dijadikan senjata ya, dijadikan suatu keunggulan produk kita, strength, kekuatan ya. Misalnya kekuatan produk kita apa? Misalnya dalam hal kualitas ya, kualitas kita itu bagus misalnya produk kita dibandingkan dengan produk-produk yang lain ya. Itu dalam hal kekuatan. Yang nomor 2 itu weakness atau kelemahan. Nah, di satu sisi ada kekuatan, itu mungkin ada kelemahan. Nah, apa kelemahan produk yang kita buat? Nah, dengan meneliti kelemahan-kelemahan itu, kita harus berusaha untuk memperbaiki kelemahan tersebut ya, sehingga setelah kelemahan itu diperbaiki akan menjadi suatu kekuatan ya. Itu ya, nomor 2 mengenai kelemahan atau weakness. Kemudian cara yang ketiga yaitu opportunities atau peluang. Nah, peluang usaha kita itu apa? Ya, peluangnya misalnya dalam hal pembuatan produk. Misalnya produk masker model Renda misalnya belum banyak yang membuat. Nah, itu peluang kita harus bikin. Ya. Misalnya masker yang untuk ke pesta belum ada. Nah, itu coba usahakan kita bikin. Yaitu merupakan suatu peluang. Ya. Itu contohnya ya. Kemudian nomor 4, threats atau ancaman. Nah, di sekitar kita adakah ancaman? Adakah pesaing kita di sekitar kita? Ya, kita harus bisa lebih baik dari pesaing-pesaing kita ya. Jangan sampai kita kalah. Kita harus pelajari pesaing kita itu seperti apa. Nah, kita harus lebih baik dari mereka ya, lebih baik dari para pesaing-pesaing kita ya. Ya, itu ya mungkin anak-anak cara melakukan analisis peluang usaha ya. Jadi ketika kita mau melakukan suatu usaha itu jangan lupa ya, kita harus maksudnya jangan asal mendirikan usaha aja ya tanpa dianalisis dulu ya. Sekarang sudah Ibu kasih tahu cara menganalisisnya seperti apa ya, sehingga ketika kita mau mendirikan suatu usaha itu nanti kita sudah siap ya, sudah siap dengan pesaing kita, sudah siap dengan produk yang berkualitas dan sebagainya ya. Semoga kalian nanti dapat menerapkan teori-teori yang Ibu berikan sekarang ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya, dan Ibu doakan semuanya menjadi wirausahawan yang sukses. Oke. Ya, mudah-mudahan nanti Ibu ketemu kalian 10 tahun yang akan datang, wow, sudah pada sukses semuanya ya. Amin, amin ya robbal alamin. Ya anak-anak ya, itu mungkin materi hari ini ya. Ya, jadi dapat disimpulkan bahwa untuk analisa usaha itu sangat penting dilakukan oleh seorang wirausahawan ya. Jangan sampai ketika kita melakukan suatu usaha tidak melakukan analisa peluang usaha ya, karena dengan adanya analisis peluang usaha kita dapat mengetahui usaha apa yang sebenarnya bisa kita lakukan, sehingga usaha yang kita lakukan nanti itu tidak
bangkrut ya, atau tidak berkembang. Nah, sehingga dengan adanya analisa usaha yang akan kita dirikan itu dapat berkembang dengan baik sesuai dengan harapan ya. Itu ya materi kali ini. Sampai di sini kalian bisa memahaminya ya. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu ya, dan anak-anak kita bisa ngobrol, bisa sharing ya, bisa ketawa bareng ya. Ibu sudah kangen deh sama kalian ya. Ya, jangan lupa ya kalian jaga kesehatan ya. Oke, untuk sesi terakhir biasa ya ibu mau ngasih soal latihan supaya kalian bisa belajar kembali ya. Kalau misalnya sekarang ada waktu boleh dikerjakan sekarang ya. Nanti ketika ada pertemuan lagi ibu cek ya, nanti yang sudah mengerjakan siapa dan yang belum juga siapa, tapi ibu harapkan semuanya harus mengerjakan. Oke, siap ya, kita latihan soal ya, ditulis dulu soalnya ya. Oke, siap. Oke, ayo anak-anak siapkan catatannya ya, kita latihan soal. Kalian catat nih, soalnya ada 5 masih kurang, mau 10? Wow, ibu sudah 5 aja. Ya udah 5 aja ya, bisa ditulis kelihatan ya, ibu bacakan ya. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan analisa peluang usaha? Ya, nomor 2, sebutkan 3 contoh barang yang dibutuhkan atau diminati konsumen saat pandemi COVID-19. Nomor 3, sebutkan tujuan dilakukannya analisa peluang usaha. 4, mengapa kita harus melakukan analisa peluang usaha? Nah, terakhir nomor 5, apa yang dimaksud dengan analisa SWOT? Ya, itu ya, cukup 5 aja ya. Kalian bisa semuanya ya, insya Allah semuanya pasti bisa. Tuh, anak-anak yang memperhatikan tadi penjelasan ibu pasti bisa. Anak ibu oke, pinter-pinter. Ya, itu ya. Ya, dikerjakan soalnya ya, latihannya. Ya, kalian harus tetap semangat, harus tetap sehat, jaga kesehatan, jaga kondisi, dan harus tetap happy. Ya, kita harus tetap happy dan semangat ya. Ya, nanti ibu cek nih siapa yang mengerjakan. Insya Allah mudah-mudahan kita dapat bertemu secepatnya ya. Oke anak-anakku, kerjakan ya. Ya, oke, siap. Makasih. Terima kasih anak-anak perhatiannya ya. Untuk pertemuan kali ini ibu cukupkan sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.